Hai semua, selamat datang di Mahat Matematika Sehat. Hari ini kita akan membahas soal matematika dasar SIMA UI yang tahun lalu, yang mana soal SIMA UI di setiap tahunnya selalu berulang dan bisa jadi referensi untuk soal-soal berikutnya. Are you ready? Let's go! Pertama, diketahui X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, ada sebuah persamaan kuadrat di sini, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini tentunya akar-akarnya pasti X1 dan X2. Terus diketahui lagi X1 tambah X2 sama dengan 3 ya. Berarti diketahui jumlah akar-akarnya X1 tambah X2 sama dengan 3. Kemudian X1 kali X2 sama dengan 2 ya, berarti X1 kali X2 sama dengan 2. Ditanya, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akar-akarnya min X1 pangkat X2 tambah X2 pangkat min X1 dan hasil kali akar-akarnya min X1 pangkat X2 kali X2 pangkat min X1 adalah oke. Dari soal ini yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru jika diketahui ya jumlah akar dan hasil akarnya. Nah, seperti kita ketahui ya, menentukan persamaan kuadrat baru itu rumusnya adalah X kuadrat kurang ya jumlah akar ya, X kuadrat kurang jumlah akar dikali X tambah hasil kali akar gitu ya, hasil kali akar sama dengan 0. Nah, ini dia, ini nanti rumus menentukan persamaan kuadrat. Nah, jadi sekarang tinggal kita cari aja berapa X1 dan X2 nya seperti yang diminta dari soal. Nah, kembali ke persamaan kuadrat yang atas, X1 tambah X2 sama dengan 3, X1 kali X2 sama dengan 2. Jika persamaan kuadrat baru itu ya, akar-akarnya X1 dan X2, menentukan persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat kurang jumlah akar ya, jumlah akarnya apa? X1 tambah X2. Ini tambah hasil kali akar. Kalau akarnya X1 dan X2, X1 kali X2 sama dengan 0. Tinggal kita ganti aja nih. Diketahui ya, X1 tambah X2 3. X1 kali X2 2. Maka ini menjadi X kuadrat kurang 3X tambah X1 kali X2 2 sama dengan 0. Nah, yang mana ini bisa difaktor ya. Kalau seandainya difaktor, ini jadi X kurang 1, X kurang 2 sama dengan 0. Benar ya? Yang mana dua buah angka, kalau dijumlahkan itu hasilnya min 3, min 1 dan min 2 dijumlahkan hasilnya min 3. Jika dikalikan hasilnya adalah 2, min 1 dan min 2 hasilnya 2. Maka dapat X sama dengan 1 atau X-nya di sini sama dengan 2. Oke, perhatikan soalnya di depan. Diketahui X1 dan X2 dengan, katanya di sini ada kata kunci, X1 lebih kecil dari X2. Nah, mana lebih kecil? 1 atau 2? 1. Maka inilah nanti sebagai X1, ini nanti sebagai X2. Nah, sudah kita temukan ya X1 dan X2-nya. Selanjutnya disubstitusi aja ke rumus ini. Ya, berarti jumlah akar ya. Jumlah akar, lihat yang ditanyakan, X kuadrat kurang jumlah akar. Ini jumlah akarnya. Ini nanti jumlah akarnya. Oke, tinggal kita ganti aja ya. Jumlah akarnya katanya min X1 ya, pangkat X2 tambah X2 ya berpangkat min X1, ini dikurung gini, kali X tambah hasil kali akar. Hasil kali akarnya adalah min X1 pangkat X2 kali X2 berpangkat min X1 sama dengan 0. Ya, tinggal disubstitusi aja, ini menjadi X kuadrat kurang berapa ini? Min X1, berarti min 1 pangkat 2 ini ya. Nah, tambah X2 nya berapa? 2 pangkat min X1, maka 2 berpangkat min 1 kali X tambah lagi nanti min X1, berarti min 1 pangkat 2 kali X2, 2 berpangkat min 1 sama dengan 0. Maka didapatkan dari sini X kuadrat ya kurang, ini berapa nih? 1, ini 2 pangkat min 1 setengah ya, 1 tambah setengah dikali X tambah ini berapa? 1 ya. Oke, tinggal disubstitusi ya. Ini jadi X kuadrat ya, min 1 tambah 1/2 berarti jadi 3/2 dikali negatif, min
3/2 X tambah 1 kali 1/2, 1/2 sama dengan 0. Oke, maka selanjutnya ini tinggal dihilangkan aja pecahannya ya, dengan mengalikan 2 setiap sukunya menjadi 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Oke, ini penyelesaiannya. Kita lihat kuncinya. Apakah ada di pilihan 2x kuadrat kurang 3x1 kurang 3x ya, tambah 1 sama dengan 0. Ada B. Ya, oke. Bisa ya? Oke, soal selanjutnya. Diberitahu ini materinya ya logaritma ya. Oke, soalnya 3 log 2, oh salah itu ya. Seharusnya soalnya itu ya seperti ini, 3 berpangkat itu ya. Berpangkat 2 log X kuadrat ya sama dengan 4 kali 3 pangkat 1 tambah 2 log X kurang 3 pangkat 3. Nah, itu sebetulnya soalnya. Ada salah pengetikan saya rasa ini. Oke, yang ditanya adalah nilai dari X1 kali X2. Oke, ini bentuk logaritma ya. Bentuk persamaan dalam logaritma yang bisa dibuat dalam persamaan kuadrat dengan memisalkan salah satunya. Oke, kita jabarkan dulu ya. Ini dibuat 3 pangkat 2 log X kuadrat ya. Ini penulisannya ya. Penulisannya bisa saja diganti jadi seperti ini ya. 3 berpangkat 2 log X kuadrat seperti ini ya. Sama dengan 4 berpangkat. Ini 3 pangkat 1 tambah 2 log X. Tentunya kalian masih ingat ya. Jika nanti A berpangkat M dikali dikali A berpangkat N ya. Ini sama dengan A ya berpangkat M tambah N. Benar ya? A pangkat M kali A pangkat N itu menjadi A pangkat M tambah N. Nah, sebaliknya di sini pangkatnya adalah 3 ya berpangkat 1 tambah 2 log X. Berarti kan bisa saja dibuat seperti ini. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 log X. Bisa ya? Dikurang 3 pangkat 3. Berarti 27. Oke, maka ini nanti menjadi 3 berpangkat 2 log X kuadrat sama dengan, ini tentunya bisa dikali ya, 4 kali 3 jadi 12. 12 kali 3 berpangkat 2 log X kurang 27. Nah, sekarang di sini ada 3 berpangkat 2 log X. Di sini juga ada 3 berpangkat 2 log X. Maka kita misalkan ya. Misal ya, kita misalkan aja P ya. P itu sama dengan 3 berpangkat 2 log X. Oke, maka ini nanti jadi apa? Ini P, karena berpangkat 2 jadi P kuadrat. P kuadrat sama dengan, ini tadi apa? P. Maka ini menjadi 12P kurang 27. Maka dibuat jadi persamaan kuadrat, P kuadrat kurang 12P tambah 27 sama dengan 0. Difaktorkan ya. Ini jadi P kurang 9 kali P kurang 3 sama dengan 0. Maka didapat dari sini P-nya sama dengan 9 atau P-nya nanti sama dengan 3. Nah, tapi bukan ini jawabannya. Karena yang diminta dalam penyelesaiannya itu adalah variabel X, kita kembalikan pemisalan tadi ke X. Nah, gitu ya. Yang pertama, P sama dengan 9 ya. P sama dengan 9. Maka ganti P-nya. P tadi adalah 3 berpangkat 2 log X. Ini sama dengan 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka ini cerot. Tinggal 2 log X sama dengan 2. Maka bisa diganti. 2 log X. 2 itu dengan basis 2 ganti ke logaritma. 2 itu kan sama dengan 2 log 4. Benar ya? 2 log 4 artinya 2 pangkat berapa supaya 4? 2 gitu ya. Maka dicoret. Nah, seperti ini. Maka dapat X-nya itu sama dengan 4. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi. Mana tadi? Oh ya, ini. P-nya sama dengan 3 ya. Tinggal kita ganti ya. P sama dengan 3. Maka 3 berpangkat 2 log X sama dengan 3 ya. 3 itu kan 3 berpangkat 1 gitu. Coret 3-nya, cerot. Maka didapat 2
log X sama dengan 1. 1 itu bagaimana merubahnya? 1 itu dengan basis 2 rubah ke logaritma, berarti 2 log X. 1, 2 log 2. Benar ya? 2 log 2 kan 1, artinya 2 pangkat berapa supaya hasilnya 2? 2 pangkat 1. Maka tinggal coret aja nih, cerot. Maka kita dapat X-nya itu sama dengan 2. Nah, maka sudah kita dapat dari sini, ya, sudah kita dapat dari sini, X-nya itu yang pertama 4, X-nya itu yang kedua adalah 2. Yang ditanya adalah X1 kali X2, tinggal dikalikan aja. X1 kali X2 sama dengan 4 kali 2, 8. Maka pilihannya di sini adalah C, cerot. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika diketahui fx tambah 3g inverse, nah ini adalah fungsi komposisi ya. Fx tambah 3g inverse x sama dengan x kuadrat tambah x kurang 18, dan fx tambah 2g inverse x sama dengan x kuadrat kurang 14. Jika f inverse x benar positif, maka g inverse 2 tambah f inverse 2. Oke, yang mau dicari dan ditanyakan adalah ini ya. Nah, yang mau dicari dan yang ditanyakan adalah g inverse 2 tambah f inverse 2. Maka yang kita perlu cari, dapatkan adalah g inverse dan f inverse. Baru kita substitusi 2. Oke. Ya, yang diketahui dari soal adalah fx tambah 3g inverse x. Berisik. Sama dengan x kuadrat tambah x kurang 18. Satu lagi. Diketahui fx tambah 2g inverse x sama dengan x kuadrat dikurang 14. Oke. Dari sini jika kita eliminasi ya, maka bisa kita dapatkan nilai dari g inverse ya. Oke, kita eliminasi, kurang aja. Maka ini habis ya. Maka ini jadinya adalah g inverse x sama dengan ini x kuadrat dengan x kuadrat habis. Jadi x min 18 kurang 14. Berarti kurang 4. Nah, sudah dapat ya. G inverse x-nya adalah x kurang 4. Maka sekarang kita cari f inverse. Nah, bagaimana mencari f inverse? Disubstitusi saja g inverse x ke salah satu persamaan. Misalnya kan saya ambil yang ini. Oke. Jadi kalau disubstitusi fx tambah 2 kali g inverse x, ini nilainya sama dengan x kuadrat kurang 14. Tinggal ganti. Fx tambah 2 kali g inverse x kurang 4 sama dengan x kuadrat kurang 14. Maka dapat dari sini fx tambah 2x kurang 8 sama dengan x kuadrat kurang 14. Maka dapat dari sini fx sama dengan x kuadrat kurang 2x. Ini minus 8 kurang 14. Maka dapatnya dapat kurang 6. Nah, ini fx, tapi belum f inverse. Nah, bagaimana menginverskannya? Oke, untuk menginverskannya ya, kita inverskan itu adalah dengan mengganti ya, ini kan bentuk persamaan kuadrat. Kita rubah dia menjadi bentuk kuadrat sempurna. Oke, jadi kita inverskan dulu ya. Masih ingat tentunya menginverskan ini. Oke, kita misalkan dulu dia sebagai y ya. Misalkan ya, fx itu sama dengan y. Oke, tinggal kita ganti. Berarti y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 6. Kita rubah bentuknya jadi y sama dengan x kuadrat kurang 2x. Ini langsung dibagi 2. Bagi 2 berapa ini? 1. 1 dikuadratkan. 1 juga ya. Maka nanti tambah 1 kurang 1 kurang 6. Apakah ini merubah bentuk? Ya, bentuknya berubah. Apakah nilainya sama? Sama, karena ini kan 1 kurang 1, 0. Sama juga dengan bentuk yang di atas ya. Tujuannya tadi agar merubah jadi kuadrat sempurna. Maka ini jadi y sama dengan x. Oke, soal selanjutnya, jika matriks ya, ada matriks A, matriks P inverse D dengan katanya di sini A sama dengan P kali D P inverse, dan oke, yang ditanyakan adalah determinan A kuadrat. Oke, untuk matriks ya, biasakan itu kita cari itu dari yang diketahui dulunya. Yang dari yang ditanyakan dulu adalah A. Ini kita berpatokan dari sini. Nah, ini ya. Ditanya adalah ini ya. Matriksnya belakangan aja diperhatikan. Oke. Diketahui dari sini matriksnya A ya sama dengan P kali D. P kali D dikali P inverse. Nah,
Yang ditanya adalah determinan A. Tentunya waktu sifat-sifat matriks kalian kan sudah tahu ya, jika matriks A sama dengan matriks B kali matriks C, maka kalau di determinan berlaku sifat determinan jika determinan A juga sama dengan nanti determinan B kali determinan C. Kenapa pakai sifat yang ini? Karena yang ditanyakan adalah determinan ya, determinan dari A kuadrat. Jadi, jika ditanya determinan A kuadrat, kita cari saja determinan A, baru dikuadratkan gitu ya. Oke, maka di ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan aja ya. Sorry, kita determinankan, berarti determinan A sesuai sifat yang tadi, maka berlaku dia nanti jadi determinan P kali determinan D kali determinan P inverse. Oke, yang diketahui, apa yang sudah diketahui? Determinan D sudah diketahui ya, ini determinan D minus 1, ini P inverse, bisa kita cari determinannya ya. Maka kita cari dulu determinan P inverse ya. P inverse ya diketahui matriksnya adalah berapa itu? 30 min 31. Maka dari sini determinan P inverse sama dengan 3 kali 1 kali 0 kali min 3, benar ya, ini perkaliannya. Maka dapat dari sini P inverse itu adalah determinan P inverse 3. Oke, berarti P inverse sudah dapat, D sudah dapat, maka tinggal tinggal P ya. Nah, tentunya kemarin ya sifat dari determinan ya, ada sifat determinan ya, sifat determinan. Oke, jika nanti matriks A ya, matriks determinan A inverse ya, determinan A inverse itu adalah seper dari determinan A. Nah, gitu ya. Determinan A inverse adalah seper dari determinan A. Kita mau cari di sini adalah determinan P. Nah, gitu ya. Maka kalau tinggal dibalik aja, determinan P itu adalah 1 per dari determinan P inverse. Nah, gitu ya. Yang mana determinan P ini ya sama dengan determinan P inverse berapa? 3. Maka ini jadi 1/3. Oke, maka dari sini apakah semua sudah diketahui yang perlu ya? Ini ya. P, determinan P 1/3. Determinan D minus 1. Determinan P inverse 3. Oke, tinggal kita ganti aja dari sini ya. Determinan A itu sama dengan determinan P 1/3 ya. 1/3 kali determinan D minus 1 kali P inverse 3. Nah, gitu ya. Maka habis. Maka dapatlah dari sini determinan A itu sama dengan negatif 1. Yang ditanyakan adalah determinan A kuadrat. Nah, tentunya jika determinan A kuadrat ya itu sama saja nilainya dengan determinan A berpangkat 2. Nah, berapa determinan A ini? Min 1. Min 1 berpangkat 2 sama dengan 1. Oke, ini penyelesaiannya. Lihat di pilihan apakah ada 1? Ada A. Oke, gampang sekali. Kuadrat kurang 2x tambah 1 kurang 7, gitu ya. Kurang 7. Oke, kemari saya buat. Maka dapat dari sini Y sama dengan ya. Oke, Y sama dengan X kurang 1 berpangkat 2 kurang 7. Maka tujuan inverse itu kan agar ruas di kiri itu X ya. Nah, maka ini jadi Y tambah 7 sama dengan X kurang 1 berpangkat 2. Maka diakarkan ruas kiri dan kanan. Y tambah 7 sama dengan X kurang 1. Maka dapat dari sini ya F inverse X ya. F inverse X adalah ganti Y-nya dengan X, akar dari X tambah 7 tambah 1. Benar ya? Tinggal pindah dia ke kanan. Nah, sudah dapat F inverse X. Sudah dapat G inverse X. Oke, maka dari sini ya, dari yang ini berdua, ini kita cari ya. Yang ditanyakan adalah G inverse 2 ditambah F inverse 2. Ganti aja, G inverse 2, ini G inverse ya. Maka tinggal diganti X-nya kurang 4, berarti jadi 2 kurang 4. Oke, tambah F inverse 2, ini ya, ini F inverse. Ganti aja jadi 2 ya, berarti akar
2 tambah 7 tambah 1. Ini berapa ini? 2 kurang 4 minus 2. Ini berapa? 2 tambah 4. Sorry, 2 tambah 7, 9. Akar 9, 3 tambah 1, 4. Berarti minus 2 tambah 4 sama dengan 2. Oke, ini jawabannya 2. Adakah sini jawabannya 2? Ada B. Oke, gampang sekali ya. Oke, selanjutnya ya, kembali lagi ini sepertinya persamaan kuadrat tapi dihubung-hubungkan dengan eksponen. Oke, soalnya jika X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil X2 dan X1 kali X2 sama dengan 3 memenuhi akar pangkat B dari B pangkat X kuadrat kurang 4X sama dengan 1 per B untuk B besar 0. Maka nilai B kali X2 kurang X1 adalah, oke. Nah, yang ditanya nanti adalah ini ya, nilai dari B kali X2 kurang X1. Nah, maka kita ambil yang paling gampang itu dari persamaan. Nah, ini ya, dari persamaan dibuat soalnya ya. Oke. Akar dari ya, akar dari naik ke atas ini. Akar pangkat B dari ya, B berpangkat X kuadrat kurang 4X sama dengan 1 per B. Oke, maka kita rubah ke bentuk pangkat eksponen. Ini kan menjadi B berpangkat X kuadrat kurang 4X per B. Bisa diikuti ya? Ini sama dengan B berpangkat minus 1. Berarti kiri dan kanan boleh dicerot. Oke, di sini. Maka kita dapat dari sini X kuadrat kurang 4X per B sama dengan negatif 1. Dikali silang, jadi X kuadrat kurang 4X sama dengan minus B. X kuadrat kurang 4X tambah B sama dengan 0. Oke, terjadilah persamaan kuadrat tentunya. Ini nanti akar-akarnya adalah X1 dan X2. Oke, katanya lagi dari sini ya. Ini ya, ada keterangan dari sini. X1 kali X2 itu sama dengan 3 ya. X1 kali X2 itu sama dengan 3. Nah, udah langsung kelihatan dari sini ya. Kalau yang masih ingat persamaan kuadrat, tentunya kalau persamaan kuadrat itu kan X kuadrat kurang X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, makanya di sini adalah letak dari X1 X2 ya, akan hampir sama dengan ini. Nah, berarti X1 kali X2 ya diketahui, X1 kali X2 ya dari soal diketahui adalah 3. Nah, letaknya sama dengan yang di sini. Nah, letak B, maka bisa kita simpulkan B-nya itu adalah 3. Nah, gitu ya. Maka rubahlah persamaan ini menjadi X kuadrat kurang 4X tambah B. B-nya berapa? 3. Tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktor ini. Ya, faktornya adalah jumlahkan minus 4 dikalikan 3, berarti X kurang 3, X kurang 1. Didapatlah X-nya nanti sama dengan 3, atau X-nya nanti sama dengan 1. Yang manakah X1 dan manakah X2? Lihat dari atas. Ada keterangan, jika X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2, mana yang lebih kecil? Ya, X1 lebih kecil dari X2, maka inilah sebagai X1, ini nanti sebagai X2. Nah, udah dapat semua ya? Sudah memenuhi keterangan ini. B besar 0, benar. B-nya kita dapat 3, besar 0. Maka dari sini ya, maka yang ditanya adalah B kali X2 kurang X1. Didapat dari sini B-nya berapa? 3 kali X2. 3, X1, 1. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Oke. Ada pilihannya 6? Ada. Oke. Segitu aja. Ternyata gampang ya. Ya, itu dia pembahasan 5 soal matematika dasar Sigma UI yang tahun lalu. Nantikan kelanjutannya di video selanjutnya. Saya Eka Ginting Suka pamit. Salam sehat.